Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi budaya dan etika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Nama saya Ariska Isnaini Putri dengan NIM 2003010020. Perkenalkan, nama saya Nadia Violeta Ansori dengan NIM 200301011. Saya Ramadhanti Dunarvitasari dengan NIM 2003011023. Pengertian budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau culture diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Dalam kehidupan sehari-hari, orang biasa mengaitkan pengertian budaya dengan tradisi. Dalam hal ini, tradisi diartikan sebagai ide-ide umum, sikap, dan kebiasaan dari masyarakat yang nampak dalam perilaku sehari-hari yang telah menjadi kebiasaan dari kelompok dalam masyarakat tertentu. Menurut Robbins, budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan sesama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisasi. Pengertian etika. Etika menurut Gray merupakan tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima oleh suatu golongan tertentu atau individu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika diartikan sebagai 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Ketiga, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Konsep budaya. Menurut Robin dan Judge, budaya organisasi terbentuk melalui 3 tahapan proses, yaitu 1. Bermula dari filosofi yang ditetapkan oleh pendiri organisasi, seperti kepercayaan, tradisi, dan ideologi. 2. Proses seleksi anggota untuk mencari kesesuaian antara nilai-nilai individu dengan organisasi. Yang ketiga, yaitu proses sosialisasi sistem nilai perusahaan berjalan baik, maka akan terbentuk budaya organisasi. Bermula dari filosofi yang ditetapkan oleh pendiri organisasi seperti kepercayaan, tradisi, dan ideologi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kotter dan Hesketh, budaya yang kuat merupakan budaya yang biasa menciptakan ikatan antara perusahaan dan para karyawannya, dan bisa mengilhami tingkatan produktivitas yang berbeda dari perusahaan lainnya. Cameron menjelaskan bahwa biasanya proses perubahan terlebih perubahan budaya akan lebih sulit terjadi atau tidak dapat terjadi karena tahu sulit tentang apa dan fokus yang dibicarakan. Keterlibatan organisasi dengan tingkat keikutsertaan, keterlibatan, dan partisipasi yang tinggi dapat berganti pada sistem manajemen yang terbentuk berdasarkan konsensus. Pengaruh budaya terhadap perilaku dan sistem nilai. Katz 1996 mengatakan budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan sistem sebagai sistem nilai seperti kepercayaan yang dianut bersama. Berinvestasi dengan anggota organisasi, struktur, dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Dalam praktiknya, budaya perusahaan merupakan bangunan 2 tingkat karakteristik yang budaya yang kasat mata dan budaya inti. Budaya yang kasat mata dilihat dari penampilan pekerja, bagaimana mereka mengatur tata ruang kantor, atau bagaimana mereka memuaskan konsumen. Sedangkan budaya inti nilai-nilai dasar yang mempengaruhi perilaku dan secara aktual mendasar sebagai aspek dari budaya kasat mata. Pentingnya budaya organisasi. Budaya dinilai penting karena menentukan suatu kepribadian organisasi secara keseluruhan dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap para anggotanya. Budaya dapat diamati ditemukan dalam upacara ritual, cerita, pahlawan, dan simbol-simbol organisasi. Budaya ini berisikan simbol-simbol organisasi. Budaya ini berisikan nilai-nilai yang dengan budaya yang kuat para anggotanya berkelakuan dengan pemahaman yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Fungsi budaya organisasi yang pertama, budaya memberikan nuansa identitas bagi anggota organisasi. Yang kedua, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Budaya membantu menimbul rasa komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada individual seseorang. Yang keempat, budaya menambah stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem sosial. Yang terakhir, bagi karyawan, budaya digunakan sebagai referensi untuk menerima berbagai kegiatan organisasional dan juga sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. Faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya. Yang pertama, karakteristik sosial masyarakat. Setiap masyarakat memiliki karakteristik sosial budaya tertentu, dan karakter sosial ini berbeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. 2. Tipe masyarakat bisnis. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat dan sedikit banyak dipengaruhi karakteristik industri dan semakin homogen suatu masyarakat bisnisnya. 3. Kapabilitas dan kemampuan kendali perusahaan. Para eksekutif senior juga berperan dalam pembentukan perusahaan melalui pemilihan dan penyusunan sistem dan struktur administratif perusahaan yang baku dan diimplementasikan di dalam mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan. Hubungan etika dan budaya. Budaya menuntut individu untuk berperilaku dan memberi petunjuk kepada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajari. Bagaimana karyawan berperilaku dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Banyak dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Kendala dalam melakukan kinerja bisnis yang etis. Yang pertama, mentalitas para pelaku bisnis yang bermoral rendah. 2. Persepsi masyarakat yang keliru tentang bisnis. 3. Sistem politik dan sistem kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai moral. Pengaruh etika terhadap budaya. Jika etika menjadi nilai-nilai keyakinan yang terinternalisasi dalam perusahaan, maka hal tersebut berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan yang pada gilirannya berpotensi menjadi sarana peningkatan kinerja. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dalam lingkungan perusahaan. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam budaya. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional pertama dan terbesar di Indonesia, yang memiliki berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya sejak berdirinya pada tahun 1949. Melalui konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik dan menjadi maskapai bintang 5 yang mendapatkan pengakuan dan apresiasi dalam skala internasional. Segudang prestasi yang didapatkan Garuda Indonesia tentunya adalah hasil kerja keras manajemen mereka dalam menyediakan pelayanan yang terbaik bagi konsumen mereka. Dalam melakukan pelayanan tersebut, Garuda Indonesia selalu berusaha menjunjung tinggi prinsip etika bisnis yang dirumuskan dalam bentuk serangkaian prinsip etika dan tata nilai perusahaan yang dijadikan acuan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan bisnisnya. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga menanamkan nilai sincerity pada perusahaan yang terdiri atas nilai sinergi, integrity, customer focus, dan juga agility. Penerapan nilai dan prinsip PT Garuda Indonesia ini tercermin dari baiknya layanan PT Garuda Indonesia yang telah terbukti menciptakan segudang prestasi bagi penerbangan Indonesia sehingga kualitas penerbangan Indonesia pun diakui oleh dunia internasional. Kasus pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Yang pertama, kasus persekongkolan antara para pelaku usaha atau meeting of minds untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Kedua, pada tahun 2019 lalu, publik juga sempat dihebohkan oleh kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara, yang dimana selain melakukan praktik rangkap jabatan, Ari juga melakukan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Dengan contoh beberapa kasus yang menimpa Garuda Indonesia ini, tentunya melanggar etika dan juga kasus ini merupakan budaya perusahaan, di mana citra baik yang sudah mereka bangun bertahun-tahun lamanya akan menjadi sia-sia.
Untuk itu perlu diterapkan perbaikan internal manajemen Garuda Indonesia khususnya terkait pengimplementasian etika bisnis dalam praktik bisnis mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.